Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Kali ini saya akan bahas tentang 7 manfaat membuka cakra di dalam tubuh. Nah, 7 manfaat itu saya ambil dari 7 cakra mayor. Oke ya. Saya harap Anda sudah paham tentang cakra dan kenapa ada cakra di dalam tubuh manusia. Oke, saya jadi teringat ingin membahasnya ya. Oke, sebelum saya bahas, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa bunyikan lonceng, dan insya Allah nantinya saya terus update tentang bagaimana meningkatkan spiritual dengan aktivasi cakra, energi Reiki, dan energi Kundalini. Oke, saya pernah membaca dalam satu literatur ya, bahwa cakra ini sebenarnya memang sesuatu yang tidak tampak di dalam diri manusia. Namun dikemas ya, atau kemudian disimpulkan dari beberapa Alkitab, termasuk kitab Al-Quran dan kitab-kitab agama lain, bahwa di dalam diri manusia ada nur, ada cahaya. Dan Nabi juga, Nabi Muhammad yang saya yakini sebagai Nabi terakhir, dia justru nurnya ada di dalam penciptaan oleh Tuhan, dilibatkan dalam penciptaan manusia. Nah, ada nur yang di atas nur, ada yang nur fauko, atau ada alan nur, ada fauko nur. Nah, ini saya tidak jelaskan karena saya bukan ustadz, namun sepemahaman saya, nur ini selalu berada dalam menempel ya, menempel bahkan menerangi. Yang fauko ini menempel pada diri dan alan nur, yang fauko nur itu menempel, yang alan nur adalah yang di atas, yang menerangi. Jadi ada cahaya di atas cahaya. Dan cahaya di dalam diri manusia bisa kita lihat dari foto aura, yang mungkin Anda sudah tahu bagaimana ketika seseorang difoto auranya, Anda akan melihat cahaya-cahaya yang berwarna-warni. Dan itu dipengaruhi oleh kondisi emosional seseorang, kondisi kestabilan diri seseorang. Sehingga kadang ketika emosinya tidak stabil, sedang marah, maka warna itu menunjukkan warna yang merah pekat. Dan itu menunjukkan bahwa di dalam diri manusia punya cahaya. Dan kalau emosinya lagi stabil, enak, nyaman, rileks, maka warnanya lebih pada kehijau-hijauan, damai ya. Dan itu menunjukkan bahwa di dalam diri manusia punya cahaya. Oke. Dan inti dari cahaya itu berada di cakra. Ya. Ada tempat timbulnya cahaya itu berada pada inti cakra. Dan di dalam tubuh manusia ada 7 cakra, yaitu cakra mahkota, cakra ajna, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra solar plexus, cakra sek, dan cakra dasar. Oke, kalau Anda ingin tahu lebih jelas tentang manfaat cakra, nanti kami jelaskan pada saat pelatihan Reiki Kundalini. Anda bisa kunjungi website di pelatihanreiki.com, atau Anda bisa ikuti aktivasi Kundalini di aktivasikundalini.com, atau hubungi nomor admin saya yang ada di bawah ini. Nanti Anda akan mendapatkan bimbingan dari saya bagaimana cara mengaktifasi cakra dan memanfaatkannya. Oke, saya lanjut pada tema judul ini, bahwa 7 manfaat cakra dalam tubuh. Saya bahas di video ini. 7 itu saya bahas dari 7 cakra mayor di dalam tubuh manusia. Yang pertama, cakra mahkota. Cakra mahkota ini lebih kepada bagaimana pemahaman, pemikiran, kebijaksanaan berpikir. Kalau dalam ilmu neuron ada neokorteks yang menjadi penengah antara pengaduan pikiran ya. Misalkan ada pilihan A dan B, yang satu adalah
buruk dan yang satu adalah baik, maka akan ditentukan oleh rasional dalam diri kita. Ya, rasional itu berada di cakra mahkota yang di dalamnya berisi neokorteks atau otak penentu kebijaksanaan. Ini juga mempengaruhi pemahaman seseorang terhadap sesuatu, pengetahuan, cara belajar, memahami sesuatu, menghafal sesuatu, semua masuk dalam neokorteks yang akan menjadi rasionalisasi penengah antara pikiran yang A dan B. A adalah, saya sebut A baik dan B adalah buruk atau tidak baik. Jadi jika ada perdebatan dalam diri, apakah saya harus makan atau tidak makan, maka ada fungsi rasional yang terbentuk, dan ini dipengaruhi oleh aktifnya cakra mahkota. Ya, kalau orang tidak punya rasional ya seperti orang gila, dia tidak paham kenapa harus bicara dengan tembok, karena pikirannya tidak bisa merasionalkan bahwa apakah ini benar atau tidak. Dia tidak punya penentu karena cakra mahkotanya buruk. Itu ya. Yang selanjutnya adalah yang kedua, cakra ajna. Ini lebih kepada fungsi indrawi, dari mata, penglihatan, telinga, pendengaran, kemudian hidung, penciuman, kemudian pengecap, rasa, ya. Oke. Walaupun nanti rasa dan hidung ini akan juga dipengaruhi oleh cakra tenggorokan. Namun untuk cakra ajna lebih kepada indrawi. Ya, bagaimana extrasensory perception dari indera itu peka, bagus, dan punya pemaknaan. Nah, kalau ada orang sakit mata, sakit telinga, kemudian hidungnya sering tersumbat, sinusitis misalkan, itu berarti cakra ajnanya sedang tidak baik, walaupun juga dipengaruhi oleh cakra tenggorokan. Yang ketiga adalah cakra tenggorokan. Ini lebih kepada suara, ya. Kemudian seseorang tampak punya wibawa itu dari suaranya yang muncul, ya, suara yang keluar. Kemudian kebijaksanaan untuk berkomunikasi, kepandian untuk berkomunikasi, ini juga dipengaruhi oleh cakra tenggorokan, termasuk kesehatan pengecap dan penciuman. Tangan juga dipengaruhi oleh cakra tenggorokan, termasuk indera sentuhan juga dipengaruhi oleh cakra tenggorokan. Jadi kalau orang gondokan misalkan, atau mungkin lagi radang tenggorokan, kemudian sinusitis, itu dipengaruhi oleh cakra tenggorokan yang tidak bersih. Jadi silakan dibersihkan. Yang selanjutnya adalah cakra jantung. Cakra jantung ini bermanfaat untuk kasih sayang, ya. Penyembuhan juga ada sebagai distribusi di dalam diri. Distribusi darah sehingga di dalam tubuh aliran darahnya menjadi sehat dan sirkulasi peredaran darah menjadi lancar. Jika ada sakit di dalam tubuh, maka cakra jantung juga berpengaruh karena dia termasuk cakra distribusi atau cakra penyembuh. Termasuk juga kasih sayang, cinta kasih, baik sama sesama, menghargai orang lain, itu muncul juga dari cakra jantung. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah cakra solar plexus. Oke, ya. Ini lebih kepada emosi, keinginan, hasrat, nafsu memiliki, marah, gembira, iri hati misalkan, suka, kemudian tentang memberikan respon kebutuhan tubuh, misalkan makan, minum. Dan ini juga termasuk cakra masuk dan keluarnya energi.
termasuk ketika kita memberikan energi makanan ke dalam tubuh, termasuk juga cakra solar plexus atau cakra perut ini juga membuang energi kotoran di dalam tubuh, yaitu melalui BAB dan kencing. Nah, jadi ketika orang emosional, nggak bisa seimbang, iri hati, dengki, maka cakra perutnya tidak baik atau serakah. Nah, ini otak-otak reptil yang mempertahankan untuk keamanan ya, untuk gengsi, untuk melindungi dari saingan orang lain. Biasanya mempengaruhi cakra pusar atau emosional atau mental di dalam diri manusia. Kemudian cakra sek. Nah, ini berpengaruh juga dengan cakra perut, termasuk kebutuhan untuk survive, bertahan hidup, berkeinginan untuk melestarikan keturunan, bernafsu, termasuk nafsu dihargai orang lain, nafsu belanja, kemudian keinginan untuk bertahan hidup, mencari makanan, melindungi anak-anak, melindungi diri. Ini adalah timbul dari kesehatan cakra sek. Jika cakra seknya baik, maka nafsu itu bisa seimbang, tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Berlebihan tidak baik, kurang juga tidak baik. Yang baik adalah pas, ya, seimbang di tengah-tengah. Kemudian yang ketujuh adalah cakra sek. Ini lebih kepada spirit atau semangat, energi dasar tubuh. Jadi kesehatan, energi semangat, kemudian selalu fit, itu dipengaruhi oleh kesehatan cakra sek. Ini biasanya kalau sakit ya, disfungsinya adalah pinggul tidak sehat, sakit, rematik, kemudian kaki-kaki juga pegal, sering pegal. Itu biasanya cakra dasarnya kurang sehat, termasuk pada saraf kejepit, tulang punggung yang tidak lurus, atau mungkin cara duduknya nggak lurus. Nah, ini biasanya cakra dasarnya kurang bagus, jadi dia goyah, tidak seimbang. Silakan Anda cermati di mana letak ketidakseimbangan cakra di dalam tubuh Anda dan bersihkan sehingga diri Anda menjadi sehat, kuat, dan bahagia. Itu saja yang saya sampaikan. Silakan kalau ada komentar, silakan komen. Jangan lupa subscribe channel ini dan share bila perlu kepada orang-orang yang membutuhkan tentang pemahaman cakra dan manfaatnya. Terima kasih. Salam Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.